Paradoks Wan Are. Mengapa ahli dari sofa salah besar tentang peternakan rumahan bayangkan skenario klasik yang sering menimpa peternak pemula ini? Anda membeli lahan berhektar-hektar, menghabiskan seluruh tabungan untuk membeli pakan pabrikan yang harganya terus melejit, hanya untuk mendapati bahwa seluruh hasil penjualan telur dan daging habis, tak bersisa untuk menutup biaya operasional. Ini adalah paradoks terbesar dalam dunia peternakan modern. Banyak orang terjebak dalam pola pikir skala industri, berpikir bahwa untuk mandiri pangan atau memiliki peternakan yang berkelanjutan, mereka membutuhkan modal ratusan juta rupiah dan hamparan tanah seluas perkebunan sawit. Padahal rahasia peternakan yang tangguh tidak terletak pada seberapa luas lahan yang Anda miliki, melainkan pada bagaimana Anda mendesain interaksi di dalamnya, hanya dengan pinu are, atau sekitar 4 terbisan meter persegi. Setara dengan 1 blok lingkungan perumahan yang sering diabaikan orang. Anda bisa menciptakan sebuah ekosistem yang begitu efisien, hingga lahannya mulai memberi makan dirinya sendiri. Sistem ini disebut stacked polyculture, polikultur bertingkat. Di sini tidak ada istilah hewan tunggal yang berdiri sendiri. Setiap makhluk hidup dipilih bukan secara acak, melainkan karena apa yang mereka makan, apa yang mereka hasilkan, dan bagaimana mereka memperkuat hewan lain di sekitarnya. Ini adalah sistem tertutup, di mana limbah dari satu lini produksi langsung dikonversi menjadi bahan bakar untuk lini produksi berikutnya. Mitos vers praktik. Membongkar narasi menyesatkan. Mari kita luruskan satu hal yang sering digaungkan oleh para ahli dari sofa di kolom komentar, media sosial, atau grup komunitas. Beternak di lahan sempit itu pasti bau, mengundang penyakit, dan ujung-ujungnya merugi karena biaya pakan. Pernyataan itu hanya benar jika Anda menerapkan metode monokultur linier ala pabrik ke dalam skala rumahan. Jika Anda memasukkan pakan dari luar, membiarkan kotoran menumpuk di satu tempat tanpa pengolahan, lalu bingung kemana harus membuang limbahnya, Anda bukan sedang bertani, Anda sedang membuat bencana lingkungan kecil di halaman belakang Anda dalam praktik homesteading yang benar. Konflik antara biaya pakan dan hasil panen diselesaikan dengan mengubah masalah menjadi solusi. Prinsip dasar polikultur, limbah bukanlah sesuatu yang harus dibuang dengan biaya mahal, melainkan aset mentah yang belum diproses oleh komponen sistem yang tepat. Ketika peternak konvensional pusing memikirkan harga konsentrat yang naik merangkak setiap bulan, peternak polikultur justru memanfaatkan rantai biologis di lahannya untuk memotong biaya pakan hingga ke titik terendah. Kegagalan pemula biasanya bersumber dari ambisi yang keliru. Langsung membeli
Hewan besar seperti sapi perah atau kambing dalam jumlah banyak tanpa membangun infrastruktur ekologisnya terlebih dahulu. Hasilnya, lahan gundul dalam sebulan, tanah memadat menjadi keras, dan hewan mengalami malnutrisi. Konteks lokal, warisan Nusantara yang terlupakan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Konsep integrasi semacam ini sebenarnya mengalir dalam darah sejarah agraris kita. Nenek moyang kita tidak mengenal istilah mentereng dari barat seperti permaculture, tetapi mereka mempraktikkan sistem mina padi, mengintegrasikan padi dengan budidaya ikan, atau membiarkan ayam kampung berkeliaran di bawah tegakan pohon kelapa. Pisang dan kopi di sistem pekarangan tradisional, namun arus modernisasi memaksa banyak orang beralih ke sistem monokultur yang rapuh dan sangat tergantung pada input kimiawi serta pakan komersial. Kita tidak perlu meniru mentah-mentah model peternakan barat yang membutuhkan padang rumput subur seluas mata memandang. Di iklim tropis kita, tantangannya adalah fluktuasi antara musim hujan yang basah lembab dan musim kemarau yang gersang. Kunci keberhasilan di tanah Nusantara adalah memanfaatkan ketahanan alami dari ras-ras lokal maupun ras introduksi yang sudah teruji adaptif, serta memaksimalkan pertumbuhan vegetasi multi-year sepanjang tahun sebagai pakan tambahan fondasi utama. Hukum alam yang tidak bisa ditawar sebelum kita memasukkan satu ekor hewan pun ke atas lahan. Ada 4 pilar dasar yang wajib dipahami tanpa menggunakan angka-angka presisi palsu yang sering tertulis di buku teks teori perkuliahan. Manajemen air efektif. Air adalah urat nadi. Sistem One Are memerlukan pengelolaan air yang dinamis. Air sisa pembersihan kandang atau kolam ikan tidak boleh dibuang begitu saja. Air tersebut kaya akan nutrisi dan harus dialirkan untuk memupuk tanaman pakan atau disaring melalui sistem biologis tanaman air, rasio pakan alami yang realistis. Jangan pernah percaya mitos bahwa hewan ternak bisa berproduksi maksimal hanya dengan dilepas liarkan tanpa manajemen pakan tambahan yang terukur. Keseimbangan antara energi, serat, dan protein harus tetap terpenuhi melalui kombinasi hijauan, biji-bijian lokal, dan protein serangga, adaptasi 2 musim. Pada musim kemarau, pasokan hijauan segar pasti menyusut. Petani yang cerdas sudah menyiapkan bank pakan berupa tanaman tahunan tahan kering, seperti kelor, lam toro, atau indigo vera, atau teknik fermentasi pakan. Sementara pada musim hujan, fokus beralih ke manajemen kelembaban kandang untuk mencegah penularan penyakit akibat jamur dan bakteri. Kesejahteraan hewan, animal welfare, ini bukan sekadar masalah empati. Ini adalah kalkulasi produktivitas yang dingin. Hewan yang stres, kepanasan, atau terlalu berdesakan akan mengalami penurunan konversi pakan secara drastis.
Kandang yang memiliki sirkulasi udara baik dan perlindungan dari predator adalah harga mati. Kesimpulan praktis pertama. Jangkar rantai makanan Anda lalu. Dari mana kita harus memulai pembangunan sistem pelindung pangan One Are ini? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Karena kita tidak memulainya dari hewan berkaki 4 atau unggas yang biasa. Anda lihat di pasar, langkah pertama yang paling krusial adalah membangun unit produksi lalat tentara hitam, Black Soldier Fly atau BSF, bagi orang awam. Ini mungkin terdengar menggelikan. Mengapa saya harus mengawali peternakan saya dengan memelihara lalat? Jawabannya sederhana, BSF adalah mesin konverter limbah ke protein paling efisien di planet bumi. Larva atau maggot dari BSF mampu melahap sisa dapur, kotoran ternak lain, hingga sayuran busuk dari pasar, dan mengubahnya menjadi sumber protein berkualitas tinggi, hingga parambitua% protein dan tarambitu-5% lemak dalam hitungan hari, dengan menguasai siklus BSF terlebih dahulu. Anda secara resmi telah mengamankan pasokan pakan, protein gratis dan mandiri untuk hewan-hewan berikutnya dalam daftar kita. Sekaligus menghasilkan fresh, kotoran maggot, yang bertindak sebagai pupuk organik super untuk mengaktifkan kembali biologi tanah Anda yang mati. Ini adalah fondasi paling bawah dari piramida ekosistem lahan Anda. Membongkar mitos pelepasan liar dan polusi aroma kandang mari, kita bedah kesalahpahaman pertama yang sering disebarkan oleh para pemula yang terlalu romantis memandang dunia pertanian. Mitos free range atau melepasliarkan hewan tanpa batas. Banyak yang mengira bahwa membiarkan ayam, bebek, atau kambing berkeliaran bebas di atas lahan Are adalah bentuk peternakan alami yang paling ideal. Faktanya, ini adalah resep instan menuju kegagalan lahan. Tanpa manajemen batas yang ketat, ayam akan mencakar habis akar tanaman muda Anda hingga mati. Bebek akan membuat area sekitar sumber air menjadi kubangan lumpur berbau busuk. Dan kambing akan menguliti batang pohon buah yang baru Anda tanam sampai layu. Pelepasan liar tanpa rotasi juga memicu penumpukan siklus parasit. Cacing dan protozoa patogen akan berkembang biak di tanah yang sama minggu demi minggu, menginfeksi ulang ternak Anda, dan menurunkan berat badan mereka secara drastis. Mitos kedua adalah bahwa peternakan, sekecil apapun skalanya, pasti berbau menyengat. Jika lahan Anda bau, itu bukan kesalahan hewannya, melainkan tanda kegagalan Anda dalam mengelola rasio karbon, C dan nitrogen N. Kotoran hewan kaya akan nitrogen. Jika dibiarkan terbuka tanpa penutup materi kaya karbon. Seperti serbuk gergaji, sekam padi, atau jerami kering, nitrogen tersebut akan menguap menjadi gas amonia yang menyengat dan mengundang lalat rumah pembawa penyakit. Disinilah metode deep bedding
alas kandang tebal masuk sebagai solusi operasional, mengubah potensi polusi menjadi kompos matang langsung di lantai kandang strategi pemakaian lahan. Pembagian padok berjenjang, zonasi ekosistem. Untuk mengelola 1R agar tidak hancur oleh injakan kaki ternak, lahan harus dibagi menjadi zona-zona dinamis yang menggunakan sistem pagar portabel. Kita tidak membiarkan seluruh hewan bercampur dalam satu waktu di tempat yang sama. Kita menggunakan strategi rotasi waktu. Lahan wakan are idealnya dibagi menjadi 3 zona interaksi utama. Zona inti, statis, tempat rumah tinggal, instalasi BSF bin yang terlindung dari hujan badai. Kandang baterai, rak untuk kelinci dan burung puyuh, Coturnix quail. Kelinci diletakkan di atas sistem wire bottom yang langsung menjatuhkan kotorannya ke penampungan fras atau bedengan cacing di bawahnya. Zona sabuk hijau, hutan pangan and kebun, hortikultura. Area di mana tanaman semusim dan pohon buah tumbuh. Disinilah rotasi unggas terjadi. Zona pastura mikro. Area rumput yang didesain khusus untuk hewan pemakan hijauan seperti domba baby doll dan babi kune-kune. Kunci dari stek polyculture adalah urutan masuknya hewan ke sebuah petak lahan, padok. Sebagai contoh, domba baby doll masuk terlebih dahulu ke sebuah petak untuk memakan rumput bagian atas yang tinggi. Setelah beberapa hari, domba dipindahkan ke petak berikutnya. 2 hari kemudian, masukkan ayam petelur, seperti Rhode Island Red atau Australorp, ke petak bekas domba tersebut. Ayam akan mencakar kotoran domba yang mulai mengering, memakan larva lalat parasit yang mencoba berkembang biak di sana. Sekaligus menyebarkan pupuk alami tersebut secara merata ke permukaan tanah sambil memakan gulma sisa. Kebutuhan ras dan vegetasi multi-year sebagai substitusi pakan. Kita tidak bisa menggunakan ras hewan sembarangan jika ingin menekan biaya pakan commerce. IAL hingga ke titik minimum. Pemilihan ras di lahan are harus mengutamakan karakter fungsional, bukan sekadar janji produktivitas tinggi yang manja di dalam laboratorium. Ayam heritage, Rhode Island Red Australorp. Mereka dipilih karena insting mencari makannya, foraging, yang sangat kuat. Mereka aktif bergerak mencari semut, rayap, dan biji gulma, bukan hanya duduk manis, menunggu mangkok pakan diisi konsentrat pabrik, bebek Haki Campbell. Memiliki ketahanan tubuh yang jauh lebih tinggi daripada ayam terhadap lingkungan basah. Mereka membutuhkan akses air, tetapi bukan kolam renang raksasa, wadah air yang cukup dalam untuk menenggelamkan kepala mereka, sudah cukup untuk menjaga kebersihan mata dan paruh mereka. Kambing Nigerian dwarf and domba baby doll. Ukuran tubuh mereka yang kerdil adalah aset terbesar. Mereka mengonsumsi kalori jauh lebih sedikit daripada ras standar, namun efisiensi konversi pakannya sangat tinggi.
Kambing menghabisi semak berduri, browsers, sementara domba mencukur rumput pendek, grazers, tanpa merusak kulit pohon buah karena tinggi tubuh mereka yang terbatas untuk mendukung pakan hewan-hewan ini tanpa bergantung pada toko pakan. Pagar pembatas lahan are harus ditanami dengan tanaman multi-ear, perennial, berkadar protein tinggi. Di iklim tropis, primadonanya adalah Indigofera zollingeriana, Kelor, Moringa oleifera, dan Lamtoro Leucaena leutocephala. Daun Indigofera memiliki kandungan protein kasar hingga 2 bisipun piri punduriaya person pesin. Sangat ideal untuk memotong kebutuhan konsentrat kambing perah dan domba. Sementara, daun kelor yang dikeringkan dan ditepung bisa dicampurkan ke dalam pakan puyuh dan ayam untuk mendongkrak kualitas kuning telur menjadi lebih jingga dan kaya nutrisi. Manajemen 2 musim. Menjaga rantai biologis tetap berputar fluktuasi, musim menuntut adaptasi strategi yang rigid. Masalah terbesar pemula adalah kepanikan saat transisi musim karena tidak memiliki rencana mitigasi. Musim hujan, tantangan kelembaban, dan patogen curah hujan yang tinggi meningkatkan kelembaban udara di dalam kandang, yang merupakan pemicu utama mewabahnya koksidiosis, berak darah, pada ayam dan puyuh, serta penyakit busuk kuku, foot rot, pada kambing dan domba. Strategi praktisnya adalah mempertebal lapisan karbon kering pada lantai kandang, sistem deep bedding, untuk menyerap kelebihan air. Kolam ikan tilapia lele harus dipantau keasaman airnya, pH, setelah hujan lebat, karena limpasan air hujan yang terlalu asam dapat menghentikan nafsu makan ikan. Pada musim ini, produksi maggot BSF akan melimpah karena bahan organik sisa sirkulasi membusuk lebih cepat. Musim kemarau, krisis hijauan dan stres panas saat rumput pastura menguning dan berhenti tumbuh. Disinilah kekuatan tanaman multi-ear berakar dalam teruji. Kelor dan Indigofera tetap memproduksi daun hijau meskipun tanah kering. Selain itu, koloni lebah madu akan mencapai puncak produktivitasnya karena banyak pohon buah dan tanaman perennial yang berbunga serempak. Peternak harus menyediakan peneduh buatan, shading net, atau kanopi pohon yang rapat untuk kambing, Nigerian dwarf, dan kelinci. Karena hewan-hewan kecil ini sangat rentan terhadap heat stress, stres panas, yang dapat menghentikan produksi susu dan menurunkan kesuburan reproduksi secara drastis dengan mendesain lini pertahanan berdasarkan karakter ras dan musim ini. Anda tidak lagi mendikte alam, melainkan menari bersamanya di atas lahan yang kian subur. Pondasi fisik dari peternakan polikultur. 1. Are tidak dibangun menggunakan semen tebal yang kaku dan mahal, melainkan menggunakan sistem kemudi ekosistem bernama pagar pembatas dinamis. Kesalahan terbesar para ahli dari SOFA adalah menyarankan Anda membangun tembok beton tinggi mengelilingi lahan
untuk memisahkan setiap jenis hewan. Dalam praktik homesteading yang wajar, kita menggunakan pagar portabel atau jaring elektrik yang dapat dipindah-pindah dalam hitungan menit. Pagar dinamis ini memungkinkan Anda mendikte pergerakan hewan tanpa membuat modal Anda tertanam mati di dalam tanah. Desain kandang pun harus mengutamakan fungsi modularitas dan sirkulasi udara makro, bukan kemegahan arsitektur. Kandang, dang ayam, dan bebek didesain ringan agar bisa ditarik oleh tenaga manusia atau traktor tangan mini melewati bedengan kebun. Sementara instalasi rak untuk burung puyuh, coturnix, dan kelinci ditempatkan menetap di area naungan yang kering. Memanfaatkan ruang vertikal untuk menghemat ruang horizontal. Dengan membiarkan sistem kandang dan pagar ini tetap fleksibel, Anda bisa terus menyesuaikan konfigurasi lahan seiring berjalannya waktu tanpa perlu membongkar bangunan permanen yang membuang biaya. Keberhasilan rotasi penggembalaan di atas lahan yang sempit ini sepenuhnya bergantung pada ketajaman insting Anda dalam membaca kondisi rumput, bukan pada hitungan kalender atau aplikasi ponsel pintar. Anda harus memindahkan domba baby doll dan babi kune-kune ketika tinggi rumput di sebuah padok telah terpangkas hingga menyisakan sekitar 5-7 cm dari permukaan tanah. Jika Anda membiarkan mereka berada di satu petak terlalu lama karena malas memindahkan pagar portabel, hewan-hewan ini akan mulai mengunyah titik tumbuh vegetasi hingga ke akarnya. Akibatnya, tanah akan menjadi gundul, memadat akibat injakan kaki yang konstan, dan memicu erosi parah saat musim hujan tiba. Sebaliknya, jika Anda memindahkan mereka terlalu cepat, sebelum rumput sempat dimanfaatkan, tanaman tua yang mengeras akan mendominasi lahan dan menurunkan selera makan ternak pada siklus berikutnya. Pola pergerakan yang ideal harus memberikan waktu istirahat bagi tanah untuk memulihkan diri. Membiarkan biologi tanah mencerna kotoran yang ditinggalkan unggas dan mamalia sebelum mereka kembali ke petak yang sama beberapa minggu kemudian. Berbicara tentang keselamatan biologis dan kebersihan. Ekosistem yang padat seperti ini menuntut protokol manajemen limbah yang disiplin agar tidak berubah menjadi pusat penyebar-ibaran penyakit zoonosis. Kebersihan di dalam sistem satu are tidak dicapai dengan menyemprotkan cairan disinfektan kimia setiap pagi yang justru akan membunuh mikroba menguntungkan di tanah Anda, melainkan melalui pengaturan arah angin dan aliran air. Kandang babi kune-kune dan kambing Nigerian dwarf harus diposisikan di sisi hilir atau bawah angin dari rumah tinggal untuk menghindari masalah bau amonia, serta wajib diletakkan agak jauh dari sumber air bersih utama guna mencegah rembesan bakteri coliform ke dalam sumur. Selain itu,
Anda wajib mengalokasikan satu sudut kecil yang terisolasi sebagai ruang karantina yang steril. Setiap hewan baru yang datang, atau hewan lama yang menunjukkan tanda-tanda lesu dan kehilangan nafsu makan, harus segera dipisahkan ke area ini. Mengabaikan keberadaan ruang karantina ini sama saja seperti membiarkan satu percikan api kecil menyala di dalam gudang penyimpanan jerami kering. Siap menghanguskan seluruh investasi ternak Anda dalam sekejap tanpa ampun. Mari kita bedah pos biaya yang realis agar Anda tidak terbuai oleh kalkulasi fiktif yang sering dipamerkan oleh para kreator konten yang tidak pernah memegang sekop seumur hidupnya. Pengeluaran modal terbesar di awal peternakan satu are bukanlah untuk membeli bibit hewan, melainkan untuk membangun infrastruktur, manajemen air, dan pengamanan lahan. Anda akan menghabiskan sebagian besar anggaran untuk membeli pipa air, pompa berefisiensi tinggi, kawat pagar berkualitas, dan material karbon kering seperti sekam atau serbuk gergaji untuk alas kandang tebal Anda. Pos biaya operasional yang seringkali dilupakan oleh pemula adalah anggaran kesehatan berkala, termasuk vaksinasi unggas dan obat cacing untuk mamalia kecil. Seringkali peternak pemula melakukan kesalahan fatal dengan menguras tabungan mereka demi membeli teknologi pemberian pakan otomatis berbasis internet yang mahal di awal. Padahal, dana tersebut jauh lebih berguna jika dialokasikan untuk membeli bibit, tanaman tahunan multi-year, berkualitas tinggi yang akan menjadi pabrik pakan mandiri Anda untuk 10 tahun ke depan. Terakhir, kita harus membongkar salah satu mitos paling merosot dan menyesatkan yang sering beredar di komunitas peternakan modern, yaitu mitos tentang pakan ajaib atau cairan satu tetes langsung menyelesaikan semua masalah. Di internet, Anda akan dengan mudah menemukan oknum yang menjual botol cairan probiotik atau ramuan fermentasi rahasia dengan klaim bombastis bahwa cukup dengan mencampurkan beberapa tetes cairan tersebut ke dalam air minum. Hewan ternak Anda akan tumbuh 2 kali lebih cepat. Kotorannya seketika tidak berbau, dan Anda tidak perlu lagi memberi mereka pakan berprotein mahal. Ini adalah pembodohan publik yang secara terang-terangan menentang hukum kekekalan massa dan biologi dasar pencernaan. Cairan fermentasi memang memiliki peran nyata untuk meningkatkan kesehatan mikroflora di dalam usus hewan, tetapi mereka bukanlah penyihir yang bisa menciptakan molekul protein atau kalori dari ketiadaan. Jika pakan dasar yang Anda berikan ke peternakan berkarakter miskin nutrisi dan rendah asam amino, tidak ada satu tetes cairan ajaib pun di dunia ini yang mampu mengubah jerami kering menjadi daging berkualitas tinggi secara instan. Keberhasilan sistem satu are Anda
bertumpu pada interaksi nyata yang kokoh antara pasokan protein dari larva BSF, hijauan kaya nutrisi dari tanaman multi-year, serta kedisiplinan rotasi lahan. Bukan pada keajaiban di dalam botol plastik yang dijual secara daring. Menutup seluruh perjalanan narasi ekosistem satu are ini, kita perlu menarik garis tegas antara romantisme buta dengan kenyataan biologis yang dingin di lapangan. Para ahli dari SOFA seringkali memandang peternakan mandiri dari dua sudut ekstrem yang sama-sama keliru. Mereka yang menganggap sistem ini mustahil tanpa pabrik pakan raksasa. Atau mereka yang mengira alam akan bekerja sendiri secara ajaib tanpa keringat pemiliknya. Fakta yang kita bedah dari 11 hewan ini membuktikan bahwa efisiensi tidak lahir dari pakan kimia instan atau cairan ajaib dalam botol, melainkan dari rantai interaksi yang logis. Mitos bahwa lahan sempit harus selalu bau dan penuh penyakit telah dipatahkan oleh sistem pengelolaan karbon yang tepat, di mana kotoran kelinci, kambing, dan babi langsung diserap oleh mikroba tanah atau dikonversi menjadi protein premium oleh larva lalat tentara hitam. Sistem stack polyculture bukanlah sebuah utopia tanpa kerja keras, melainkan sebuah bentuk kecerdasan desain arsitektur hayati di mana setiap elemen memecahkan masalah elemen lainnya, mengubah limbah menjadi emas biologis. Dan secara perlahan, memotong ketergantungan Anda pada pasokan luar hingga ke titik terendah. Jika Anda sudah siap melangkah dan berhenti menjadi penonton di layar kaca. Mari susun daftar periksa tindakan yang realistis tanpa terjebak dalam ambisi yang tergesa-gesa. Langkah pertama yang mutlak berada di urutan teratas, bukanlah memesan bibit domba atau babi, melainkan mengamankan jalur distribusi air bersih dan membangun infrastruktur pengelolaan limbah organik melalui bin BSF. Sebelum satu ekor unggas pun menginjakan kaki di tanah Anda wajib menanam tanaman multi-year seperti Indigofera, Kelor, dan Lamtoro di sepanjang pagar batas lahan sebagai benteng pertahanan pakan masa depan. Setelah pabrik protein mini dari larva BSF berjalan stabil dan hijauan perennial mulai rimbun, barulah Anda mencentang item berikutnya dengan memasukkan kelompok ayam, petelur heritage, dan bebek Haki Campbell untuk mengaktifkan sistem pembersihan hama tanah. Kunci dari daftar periksa ini adalah kesabaran berlapis. Jangan pernah melangkah ke tahap berikutnya untuk memelihara mamalia kecil seperti kelinci atau kambing Nigerian dwarf sebelum Anda menguasai manajemen pembuatan alas kandang tebal kaya karbon dan sistem pagar rotasi portabel yang kokoh. Dari sana, koloni lebah madu dapat dimasukkan untuk mengoptimalkan penyerbukan kebun hortikultura Anda, disusul oleh burung puyuh Coturnix untuk mempercepat perputaran protein harian. Hingga akhirnya,
ekosistem air ditutup dengan integrasi kolam ikan tilapia yang terhubung langsung dengan penyiraman tanaman pangan Anda. Peternakan polikultur yang efisien di lahan satu are sama sekali tidak boleh disamakan dengan sistem peternakan intensif pabrikan yang menyiksa hewan demi keuntungan sepihak. Menjaga etika terhadap makhluk hidup di dalam sistem ini bukan sekadar masalah moralitas, melainkan strategi bisnis yang dingin, karena hewan yang tertekan secara psikologis atau menderita kelaparan tidak akan pernah menghasilkan telur berkualitas. Susu dengan butterfat tinggi atau daging yang empuk. Anda wajib memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang mendalam melalui penyediaan ruang gerak yang layak, naungan yang teduh dari sengatan matahari tropis, serta penanganan penyakit yang cepat dan manusiawi. Di sisi lain, menjaga hubungan etis dengan tetangga di sekitar lingkungan Anda adalah pilar keselamatan sosial yang tidak kalah penting. Bau amonia yang menyengat akibat kelalaian Anda mengelola rasio karbon, atau suara bising angsa penjaga yang diletakkan terlalu dekat dengan jendela rumah orang lain adalah tiket kilat menuju konflik sosial yang bisa menutup paksa peternakan Anda. Selesaikan potensi masalah ini sejak awal dengan mendesain zonasi kandang yang cerdas, menjaga kebersihan sirkulasi air, dan secara berkala membagikan surplus hasil bumi seperti telur segar, sayuran subur, atau madu murni kepada komunitas di sekitar Anda sebagai bentuk diplomasi pangan yang elegan. Pada akhirnya, lahan satu are yang tegak di bawah kaki Anda bukanlah sebuah batasan geografis yang mempersempit ruang gerak, melainkan sebuah kanvas kosong yang siap diubah menjadi ekosistem paling produktif dan tangguh yang pernah ada. Ketika sistem 11 hewan ini mulai mengunci jaringannya secara mendalam, Anda tidak hanya sedang membangun sebuah peternakan, tetapi Anda sedang menciptakan sebuah benteng kemandirian sejati yang akan terus membangun kesuburan tanahnya sendiri musim demi musim. Proses ini tidak akan terjadi dalam semalam, dan setiap kesalahan di awal adalah guru terbaik yang akan menajamkan insting agronomis Anda. Jika Anda merasa panduan strategis dan pembongkaran mitos ini memberikan perspektif baru yang berharga untuk rencana masa depan Anda. Pastikan untuk menekan tombol berlangganan di kanal ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan analisis taktis peternakan rumahan yang kami rilis setiap minggu. Tuliskan di kolom komentar di bawah, hewan mana dari ke-11 daftar tadi yang paling mengubah cara pandang Anda, atau tantangan apa yang paling membuat Anda ragu untuk memulai di lahan Anda sendiri. Kami membaca setiap tanggapan secara langsung untuk menyusun materi edukasi berikutnya. Sampai jumpa di episode mendatang. Mari mulai menanam
dan memelihara kebebasan Anda sendiri.